Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok struktur data B4 ingin menjelaskan mengenai progres akhir dari tugas akhir struktur data B, mengenai implementasi linked list dan queue pada sistem antrian mall pelayanan publik. Jadi sebelum ke pembahasannya, mungkin kita perkenalan lagi. Kami dari kelompok B4 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM 212410103020. Selanjutnya ada teman saya, yaitu Syarmanto dengan NIM 212410103022. Kemudian ada Bagas Cahyo Purnomo dengan NIM 212410103041. Dan yang terakhir adalah Augusta Ahmad Bintang Widikdo dengan NIM 212410103042. Baik, mungkin kita lanjut ke gambaran konsep sistem dari sistem antrian pelayanan publiknya. Nah, jadi di sini dari gambaran konsepnya kita mungkin sudah jelas. Jadi awal mula yaitu dari customer nanti akan maju untuk mengambil antrian, lalu setelah mereka mengambil antrian, mereka nanti akan menunggu dipanggil oleh administrator. Nah, ketika administrator memanggil, nanti customer atau pemohon itu akan mengajukan permohonan mereka ingin membuat apa dan sebagainya. Nah, setelah mereka melakukan pengajuan, nanti data akan diproses oleh administrator. Nah, di sini terdapat dua menu, yaitu menu administrator dan customer, di mana menu administrator ini memegang akses tiga, yaitu fitur panggilan antrian, fitur lihat data antrian, dan fitur pengajuan permohonan. Nah, sedangkan customer itu hanya memegang akses satu, yaitu fitur ambil antrian. Nah, di menu ambil antrian ini, customer nanti akan mengambil nomor, tapi di sini kita uh, sebagai customer, misal, harus menyantumkan nama mereka, menginputkan nama mereka, supaya nama mereka nanti masuk ke data-data dari daftar antrian administrator. Nah, di sini menu administrator panggil antrian. Jadi, di panggil antrian ini nanti administrator hanya memanggil menu panggil antrian, lalu disitulah data nanti tertera atas antrian sekian-sekian itu akan dipanggil dan sesuai urutan dalam daftar antriannya. Nah, berikutnya yaitu lihat data antrian. Jadi lihat data antrian ini mungkin administrator nanti bisa melihat keseluruhan data-data antrian yang atau berapa jumlah antrian dalam satu hari. Nah, selanjutnya di menu administrator itu ada pengajuan permohonan. Nah, di pengajuan permohonan ini masih nanti banyak lagi masih submenu dari pengajuan permohonan. Jadi di pengajuan permohonan ini admin akan menginputkan data-data dari customer yang telah dipanggil di awal tadi, dan penginputan data-data tersebut itu harus sesuai dengan persyaratan yang ada. Selanjutnya mungkin diteruskan oleh teman saya. Nah, di sini ada empat pilihan menu, yaitu yang pertama yaitu ada permohonan pembuatan elektronik KTP, dan yang kedua yaitu permohonan pembuatan kartu keluarga, yang ketiga permohonan pembuatan akte kelahiran, yang keempat permohonan kepengurusan akte perkawinan, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu permohonan kepengurusan KIA. Next. Nah, dalam menu pengajuan permohonan ini ada 4 submenu, antara lain tambah data. Nah, di sini admin bisa menginputkan data dari permohonan customer tersebut. Lalu ada edit data.
admin dapat merubah data yang sekiranya tidak sesuai dengan data permohonan. Lalu ada hapus data. Jadi admin dapat menghapus data permohonan jika data tersebut telah selesai diproses dan memberikan hasil sesuai yang diharapkan oleh pemohon. Dan yang keempat yaitu ada tampilkan data. Nah, di sini admin dapat menampilkan data yang telah diinputkan di awal penambahan data permohonan. Terus selanjutnya yaitu implementasi queue, sistem antrian mall pelayanan publik. Nah, untuk implementasi queue yang dipakai itu yaitu NQ sama DQ. Nah, struktur data queue merupakan struktur data linear yang menerapkan prinsip operasi di mana elemen data yang masuk pertama akan keluar lebih dulu. Nah, prinsip ini biasa dikenal dengan istilah FIFO atau first in atau first out. Nah, untuk data atau program yang kita pakai itu menggunakan prinsip tersebut. Nah, jadi yang di sini itu queue-nya itu pada antriannya. Jadi misal ada customer awal masuk, dia akan menginputkan namanya. Nah, di situ akan tertera bahwa customer tersebut akan dalam urutan pertama. Dan yang kedua, misal ada customer lagi, customer tersebut akan di urutan kedua. Nah, untuk yang dipanggil di menu admin nantinya, maka akan customer yang pertama yang dipanggil. Jadi sesuai dengan first in dan first out. Yang pertama masuk akan pertama keluar. Gitu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi link list dalam sistem antrian mall pelayanan publik. Bisa di next. Nah, link list sebelum itu saya akan menyinggung singkat mengenai link list. Link list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul mempunyai dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Perbedaan link list dengan array, kalau link list itu elemen tidak ditempatkan di indeks tapi ditautkan dengan menggunakan pointer. Untuk penggunaan dalam sistem pelayanan publik kami menggunakan implementasi link list berupa single link list, di mana link list yang kami terapkan adalah single link list atau yang dikenal dengan nama link list unidirectional. Jadi tipe link list ini hanya dapat melintasnya hanya dapat dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala head ke simpul ekor tail. Mungkin bisa di next. Nah, ini konsep kerja data masuk ke link list ya. Jadi datanya itu disimpan di JSON, di mana itu dikonversikan ke dalam bentuk link list. Di mana setiap pengajuan tadi yang sudah jelaskan rekan saya itu akan memiliki link list sendiri sehingga tidak tercampur antara data pengajuan satu hal ke yang lainnya seperti itu. Seperti KTP tidak disangkut pautkan dengan KK seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dari flowchart dari customer sendiri. Nah, ketika programnya kita jalankan atau getaran itu ada pilihannya. Ini sebagai customer atau sebagai admin. Kita contohkan sebagai customer. Ya, ini kita mulai sebagai customer dulu. Nah, lanjut kita ambil antrian. Nah, ini ambil antrian ini ada pilihan yes atau no. Ketika kita lanjutkan, kita akan menginputkan nama antrian. Setelah itu selesai. Tapi ketika ambil antrian ini tidak jadi, no, akan kembali lagi ke menu customer, menu awal. Selanjutnya, nah di sini ada flowchart dari admin sendiri ya. Nah ini ada mulai sebagai admin. Ketika tadi yang mulai sebagai customer, yang ini mulai sebagai admin. Nah di sini untuk yang masuk sebagai admin ini tidak sembarangan. Jadi hanya benar-benar admin yang memiliki username dan password itu sendiri jadi bisa masuk. Jadi kita nginput username dan password. Setelah itu kita masuk ke menu admin. Nah setelah kita masuk ke menu admin ini kita ini ada pilihan nih, ada panggil antrian, lihat data, keluar menu, atau lanjut ke pengajuan permohonan. Nah, di sini kita contohkan ke pengajuan permohonan. Nah, ketika pengajuan permohonan kita pilih, di sini ada pilihan 5, yakni
pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan akte kelahiran, pembuatan akte perkawinan, dan pembuatan KIA. Nah, di setiap pembuatan di sini untuk pembuatan KTP sendiri, di sini ada input data baru atau perubahan, edit data, hapus data, dan menampilkan data KTP. Nah, kemudian untuk KK itu sama juga, tapi yang lain-lain itu KK, dan akte juga menimbulkan akte, yang akte perkawinan juga akte perkawinan, dan buatan KIA untuk pembuatan KIA. Nah, di sini selain kita misalkan selesai untuk program, di sini ada pilihan untuk keluar program. Nah, di sini keluar program ini akan mengarah ke pengajuan permohonan, dan pengajuan permohonan akan ada keluar program yang mengarah ke menu admin, dan menu admin akan keluar menunya ini langsung ke awal lagi. Jadi untuk flowchart-nya seperti itu. Lanjut. Baik, di sini merupakan program atau software yang sudah kelompok kami bikin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, program kami itu menggunakan JSON, dan untuk implementasinya itu kita menggunakan Linglist dan juga Q. Nah, untuk data JSON tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa data JSON tadi itu sendiri-sendiri gitu. Jadi tiap pengajuan permohonan itu ada data JSON-nya sendiri-sendiri. Nah, untuk data JSON-nya sendiri-sendiri itu seperti yang ada di sebelah kiri ini. Dan untuk mengkonversinya dari data JSON menuju ke Linglist itu ada di sini. Untuk Linglist dan Q ini kan sudah dijelaskan tadi. Nah, coba kita run programnya. Nah, di menu awal di sini itu ada customer dan juga admin. Misal kita menjadi customer, jadi kita masuk ke menu customer. Nah, di menu customer ini hanya ada menu ambil antrian. Jika kita ambil antrian, maka kita diminta untuk menginputkan nama. Misal kita inputkan nama Anto. Nah, coba lagi. Kita coba lagi. Berarti tadi ada 3 customer atau ada 3 antrian gitu. Coba kita keluar. Kita masuk ke menu admin. Di menu admin ini kita diminta untuk memasukkan user dan password. Nah, di menu admin ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ada 3 menu, yaitu ada lihat daftar antrian, panggil antrian, dan pengajuan permohonan. Nah, untuk lihat daftar antrian, nah di daftar antrian ini seperti yang sudah di customer tambahkan tadi atau customer antri tadi, yaitu ada Anto, Fer, dan Bagas. Nah, misal kita panggil antrian, nah maka untuk antrian pertama yaitu Anto, karena kita menggunakan queue yang first in atau first out. Nah, bagi customer yang pertama mendaftar atau customer yang pertama mengantri, maka customer yang pertama itulah yang akan dipanggil. Nah, di sini untuk antrian Anto telah dipanggil. Misal ke menu pengajuan permohonan. Nah, di menu pengajuan permohonan ini ada 5 menu, yaitu ada pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, akte perkawinan, dan KIA. Nah, masuk ke menu KTP. Nah, untuk menu selanjutnya di semua submenu tadi itu menunya sama, yaitu ada tambah data, edit data, hapus data, dan tampilkan data. Nah, misal kita di menu KTP ini kita mau menambahkan sebuah data. Berapa data yang akan ditambah? Misal kita masukkan 1 data saja. Masukkan provinsinya. Lalu nama lengkapnya. Kakak kita masukkan asal saja, dan nomor NIK kita asal. Alamatnya tadi baru saja.
Untuk tambahan data tadi itu data yang sudah ditambah akan masuk ke eh, file data JSON ini, data KTP JSON. Nah, setelah itu misal kita tampilkan data terlebih dahulu. Nah, ini data-data yang sudah ditambah tadi di menu tambah data pengajuan KTP. Misal kita mau mengedit datanya, kita masukkan nomornya. Misal kita mau ngedit data 1, masukkan lagi provinsinya, lalu kita skip saja. Seperti yang sudah dilihat tadi kan datanya sudah diubah. Maka jika kita tampilkan data lagi, maka data yang sudah diedit tadi akan berubah seperti yang sudah dimasukkan baru tadi. Nah, di data yang pertama, kalau kita keluar program, maka akan masuk ke menu pengajuan lagi, lalu keluar program, akan masuk ke menu admin, keluar menu, kita masuk ke menu pertama. Untuk softwarenya seperti itu, mungkin saya kembalikan ke teman saya. Oke, baik. Mungkin itu tadi presentasi dari kami dari kelompok Studi Data B4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.